Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas 2. Di sini saya akan sedikit menyampaikan dari tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi mobile dengan tugasnya yaitu mereview salah satu aplikasi yang telah kita pelajari. Nah, di sini saya akan mereview aplikasi WhatsApp. Nah, langsung saja ke poin-poin yang terkandung dalam review tersebut. Yang pertama yaitu judul dari saya mengambil judul dari jurnal, yaitu WhatsApp Media Komunikasi Efektif Masa Kini. Nah, penulis jurnal yaitu Raharti atau dengan email yaitu raharti@yahoo.com. Nah, jenis jurnal ini termasuk pada jurnal Scholarly Journals. Nah, nama jurnalnya yaitu Teknologi dan Aplikasi. Kemudian nomor jurnalnya yaitu nomor 2 dan volume jurnal yaitu nomor 21. Nah, penerbit dari jurnal ini yaitu Visi Pustaka. Nah, jumlah halamannya yaitu 10 halaman. Nah, langsung saja ke poin yang kedua yaitu latar belakang dari jurnal yang saya ambil. Nah, latar belakang dari jurnal WhatsApp Media Komunikasi Efektif Masa Kini yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat atau yang kita ketahui yaitu dengan TIK berkembang seiring dengan tingkat kebutuhan manusia. Semakin modern kehidupan manusia, maka semakin modern pula teknologi yang digunakan. Saat ini juga WhatsApp atau WA telah dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat atau masyarakat untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan kepada sasarannya. Tokoh masyarakat memanfaatkan WhatsApp atau WA tersebut sebagai media komunikasi dalam menyampaikan pesan. Nah, informasi yang disampaikan lebih efektif dan merupakan kepuasan tersendiri karena menggunakan teknologi informasi WhatsApp tersebut, pesan akan lebih cepat diterima oleh sasarannya. Kemudian Jumiat 2016 mengatakan bahwa WhatsApp merupakan aplikasi yang berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunaannya dapat saling berbagi atau berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya. WhatsApp juga memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan layanan internet. Nah, umumnya para pengguna WhatsApp atau WA tersebut menyebutkan alasan memilih aplikasi WhatsApp ini yaitu karena tersedianya berbagai kemudahan yang ada di dalamnya. Di samping itu juga tidak mengeluarkan biaya atau gratis. Fitur-fitur yang terdapat dalam WhatsApp atau WA yaitu diantaranya yang pertama galeri. Nah, galeri ini berfungsi untuk menambahkan foto. Nah, kemudian kontak yaitu untuk menyimpan kontak. Kemudian kamera untuk mengambil gambar. Kemudian audio untuk mengirim pesan suara, kemudian maps untuk mengirim berbagai koordinat peta. Bahkan dokumen juga untuk menyimpan file berupa dokumen. Nah, semua dari file tersebut dapat dalam sekejap dikirim melalui aplikasi gratis tersebut yaitu WhatsApp. Nah, berbagai fitur tersebut tentu semakin menambah kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi melalui media online tersebut yaitu WhatsApp. Nah, yaitu poin yang ketiga yaitu abstraksi. Nah,
WhatsApp merupakan aplikasi yang berbasis internet yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Nah, penelitian ini bertujuan yaitu yang pertama, mengetahui sejauh mana aplikasi WhatsApp ini digunakan sebagai media komunikasi pada layanan jasa informasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengetahui alasan pemustaka kenapa menggunakan WhatsApp, yaitu lebih suka menggunakan WhatsApp dibandingkan media komunikasi lainnya. Nah, digunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memberikan fakta dan data mengenai media komunikasi yang digunakan pada layanan jasa informasi di kawasan Puspitek. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan atau selama 3 tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah, layanan jasa informasi di kawasan Puspitek didominasi oleh penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi. Nah, oleh karena itu penggunaan WhatsApp berturut-turut sebesar 287 layanan atau dengan 53,85% itu di tahun 2016. Nah, sedangkan di tahun 2017 yaitu dengan 208 layanan atau 60,82%. Kemudian 250 layanan atau 89,13% itu di tahun 2018. Total penggunaan media komunikasi selama ini kurun waktu tahun 2016 sampai 2018 adalah sebanyak 700 layanan atau sebanyak 63,35%. Kemudian poin yang keempat yaitu konten. Di dalam poin yang keempat itu konten itu adalah poin utama dalam mereview. Nah, di antara kalian kan pasti sudah mengetahui itu apa WhatsApp ya, sudah tidak asing lagi di kalangan kita. WhatsApp ini sering digunakan atau malah setiap hari-harinya itu digunakan oleh kita. Nah, apalagi sekarang sedang masa pandemi gitu ya. Untuk di kalangan pelajar, WhatsApp ini digunakan juga sebagai media pembelajaran ya. Selain dari Google Classroom atau Google Meet, nah WhatsApp juga di masa sekarang pandemi ini digunakan sebagai media pembelajaran ya. Nah, pasti kalian sudah pada tahu ya WhatsApp itu apa. Nah, WhatsApp itu yaitu aplikasi chat ya, untuk memudahkan kita mengechat ke orang itu, kepada sasaran yang kita tuju ya, agar pesan itu lebih cepat tersampaikan, dan layanan ini juga bersifat gratis dan ataupun tidak mengambil biaya yang lebih besar ya. Nah, pengaruh media sosial pada era teknologi menjadikan ketergantungan masyarakat kepada komunikasi dan interaksi melalui media sosial daripada bertemu secara langsung. Nah, pengaruh media sosial pada era teknologi menjadikan ketergantungan masyarakat kepada komunikasi dan interaksi melalui media sosial daripada bertemu secara langsung. Nah, dengan adanya WhatsApp, jadi kita itu jarang misalnya zaman dulu itu ketika ingin berkomunikasi dengan orang jauh atau keluarga yang jauh itu dengan cara datang langsung ke rumahnya ataupun lain sebagainya. Akan tetapi sekarang ini akan lebih mudah dengan menggunakan WhatsApp. Nah, kemudian media sosial memungkinkan penggunaannya untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi. Nah, berbagai informasi maupun
berbagi informasi maupun menjalin kerjasama. Di antaranya itu berbagai jenis media sosial yang memudahkan penggunanya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, serta dapat digunakan sebagai forum diskusi dan penyebaran media pembelajaran. Salah satunya ialah WhatsApp. Nah, jadi yang telah saya tadi sebutkan yaitu media WhatsApp juga di dalam pandemi ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk para pelajar dari kalangan SD, SMP, kemudian SMA ataupun perguruan tingginya. Kemudian WhatsApp adalah aplikasi yang berbasis internet yang merupakan salah satu dari dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Nah, WhatsApp ini jadi banyak digunakan oleh kalangan manusia gitu ya, maupun di Indonesia ataupun di dunia ini banyak yang menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi karena memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam pemakaiannya. Karena WhatsApp ini tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet. Jadi, WhatsApp ini hanya menggunakan kuota saja. Dan itu tidak mengambil kuota yang banyak ketimbang dengan SMS gitu ya. Itu mengambil pulsa yang banyak. Nah, kemudian pemanfaatan program WhatsApp sangat efektif dengan dukungan fitur-fiturnya dibandingkan dengan aplikasi pesan instan lainnya. Nah, kecepatannya pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal yang lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, kemudian foto dan video yang cukup besar filenya, tanpa gangguan iklan berikut seperti penyebaran, membuat WhatsApp sebagai salah satu media alternatif dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerjanya. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp juga tidak ada namanya yaitu iklan ya atau jeda-jeda yang lainnya. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti misalnya ketika kita menonton video di YouTube, nah pasti itu ada iklan. Nah, berbeda dengan di aplikasi WhatsApp, tidak ada namanya iklan-iklan tersebut. Nah, di aplikasi WhatsApp juga bisa mengirimkan file yang besar. Kemudian 5 alasan kenapa orang Indonesia atau warga masyarakat Indonesia itu ataupun mungkin juga seluruh dunia jatuh cinta kepada WhatsApp dibandingkan media chat lainnya. Nah, ada 6 alasan kenapa warga Indonesia atau warga dunia itu menggunakan WhatsApp dibandingkan aplikasi chat lainnya. Yang pertama yaitu WhatsApp memiliki aplikasi chat yang sederhana, tidak memerlukan password. Berbeda dengan aplikasi yang lainnya ya, ketika masuk aplikasi tersebut itu menggunakan password. Kemudian yaitu yang kedua yaitu terhubung langsung dengan nomor kontak, telepon atau HP atau handphone dengan cukup menyimpan nomor tersebut di teleponnya. Maka kita sudah bisa tersinkronkan dengan kontak yang tersebut tanpa perlu meminta ID atau PIN terlebih dahulu ke sasarannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengganti SMS yang praktis. Nah, WhatsApp ini tetap menjadi pilihan yang tepat dan praktis karena kita tidak perlu susah-susah ya namanya mengingat ID atau PIN kontak yang akan memakan waktu. Nah, WhatsApp ini bisa menjadi pengganti SMS yang praktis dan tepat untuk waktu pengiriman pesan. Yang keempat yaitu bukan media untuk kepo atau stalking. Nah,
WhatsApp ini memiliki interface yang simple hanya untuk chattingan. Nah, walaupun sudah menghadirkan fitur-fitur untuk update stories, namun fitur tersebut tidak terlalu dijadikan untuk ajang eksis antara sesama pengguna WhatsApp. Nah, WhatsApp ini berbeda dengan aplikasi lainnya, yaitu seperti Instagram ataupun Facebook itu kan bisa dijadikan bahan untuk kepo atau stalking orang. Nah, kemudian yang kelima yaitu interface yang simple, mudah dipahami dan hemat data internet. Nah, kemudian yang keenam yaitu gratis dan tidak ada iklan. Nah, aplikasi WhatsApp bisa digunakan secara gratis sepanjang tahun dan tidak menampilkan iklan apapun dan pada aplikasinya. Seperti yang telah saya tadi sebutkan di awal yaitu ya. Aplikasi WhatsApp ini tidak ada iklan di aplikasi tersebut dan penggunaannya itu gratis. Kemudian poin yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil kajian atau pembahasan yang telah dilakukan, kita dapat ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu WhatsApp adalah media komunikasi masa kini yang paling banyak digunakan oleh pemustaka di kawasan Puspiptek ketika membutuhkan layanan jasa informasi. Nah, kedua yaitu selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2018, penggunaan aplikasi WhatsApp oleh pemustaka sebagai media komunikasi pada layanan jasa informasi semakin meningkat setiap tahunnya, berturut-turut sebesar 53,85% itu ketika tahun 2016. Nah, ketika tahun 2017 yaitu 60,82%, kemudian di tahun 2018 yaitu 89,13%. Nah, kemudian yang ketiga yaitu total jumlah penggunaan media komunikasi WhatsApp pada layanan jasa informasi selama kurun waktu tahun dari 2016 sampai 2018 sebanyak 700 layanan atau dengan 63,35%. Kemudian yang keempat yaitu hasil dari wawancara dengan beberapa pemustaka, diketahui bahwa pemustaka lebih suka menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi karena WhatsApp itu simple serta tidak memerlukan password. Password. WhatsApp ini langsung terhubung dengan nomor yang tersimpan di kontak atau handphone tersebut. Kemudian poin yang keenam yaitu opini. Opini ini di dalamnya terdiri dari pemaparan preview mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi WhatsApp tersebut. Nah, adapun setelah saya menyampaikan materi pasti WhatsApp juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari WhatsApp yaitu ada 5 kelebihan. Yang pertama yaitu kontak yang ada di handphone akan otomatis tersinkronisasi. Jadi ketika kontak di dalam handphone itu pasti akan langsung masuk ke di WhatsApp juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu mudah digunakan. Nah, WhatsApp ini mudah digunakan berbeda dengan aplikasi chat lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kustomisasi yang mudah. Yang keempat yaitu hadirnya backup chat. Jadi di dalam WhatsApp ini juga chatnya itu akan ke backup. Nah, kemudian yang kelima yaitu tersedianya fitur stories. Nah, adapun dari kekurangan WhatsApp tersebut yaitu yang pertama emoticon yang kurang menarik. Nah, memang di dalam aplikasi WhatsApp ini emoticonnya kurang menarik dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu sering meminta diupdate WhatsApp-nya. Jadi setiap bulan ataupun beberapa bulan itu WhatsApp sering minta diupdate. Itu menjadi kekurangannya. Yang ketiga yaitu volume data yang cukup besar. Nah, volume data yang cukup besar ini memang menguras gitu ya memori handphone, sehingga memori handphone itu cepat penuh gitu ya. MB-nya itu terlalu besar. Nah, mungkin cukup sekian review dari saya mengenai aplikasi WhatsApp dengan judul WhatsApp dengan aplikasi WhatsApp ya. Mungkin cukup sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata atau penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron ala istimaikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.